Saya ditelepon Gubernur Jawa Tengah, gara-gara Wagub Jabar ini saya. Jadi harus membebaskan. Ya sudah, saya bebaskan. Kemarin Banten, Pak Deddy saya juga mau melaksanakan. Sumatera Utara sudah melaksanakan. Dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Untuk kita semua tahu ya bahwa kebijakan Kang Deddy yang sangat amat meringankan masyarakat, yaitu penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor maupun mobil. Nah, kebijakan Kang Deddy ini ternyata membuat gentar seluruh Indonesia, yang dimana masyarakat provinsi lain tuh menuntut gubernurnya untuk mengikuti kebijakan Kang Deddy ini. Nah, karena tuntutan masyarakat tersebut, akhirnya beberapa gubernur provinsi lain mengikutilah kebijakan Kang Deddy ini. Tapi yang kerennya, seperti yang Kang Deddy bilang, ada beberapa pemimpin atau gubernur provinsi lain yang tanpa diminta oleh masyarakatnya untuk mengikuti kebijakan Kang Deddy. Beberapa pemimpin atau gubernur ada yang dengan hati tulusnya memberi keringanan kepada masyarakat. Mereka mulai meniru atau mulai melek dengan kebijakan cerdas Kang Deddy ini. Nah, ini dia yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat sangat amat ingin punya pemimpin seperti Kang Deddy. Tapi karena Kang Deddy belum jadi presiden, itu bukan halangan bagi daerah lain mempunyai pemimpin baik dan bijak seperti Kang Deddy. Karena dengan tindakan Kang Deddy saja, pemimpin daerah lain tuh akhirnya kan mengikuti kebijakan Kang Deddy ini ya. Jadi nggak usah menunggu Kang Deddy jadi presiden dulu. Sekarang aja nih kebijakan Kang Deddy tuh ditiru oleh pemimpin daerah lain. Bayangkan, padahal Kang Deddy baru menjadi gubernur selama 40 hari, tapi sudah memberikan dampak yang sangat begitu amat besar bagi masyarakat, bahkan nular tuh ke pemimpin daerah lain. Bagaimana kalau Kang Deddy jadi presiden? Mungkin Indonesia bisa lebih baik sedikit demi sedikit. Jadi ya kebijakan penghapusan tunggakan pajak ini tuh memang sangat amat bijak. Karena jalan banyak yang rusak. Terus masyarakat ada yang tidak bayar pajak. Nah, disitulah Kang Deddy meminta maaf. Padahal dia tidak buat kesalahan loh. Pemimpin mana yang sangat bijak dan baik hati seperti ini? Ya memang kalau tunggakan pajak ini terus ada, tidak dihapus ya gitu, ya kurang efisien menurut saya. Kenapa? Ya pastinya tuh masyarakat juga akan berpikir, buat apa mereka bayar pajak? Udah banyak juga tunggakannya. Bahkan kan ada yang sampai belasan tahun atau bahkan ya bisa jadi puluhan tahun nunggak pajaknya. Jadi ya agar masyarakat disiplin bayar pajak, mending dihapus saja tunggakannya agar tidak memberatkan juga masyarakat. Nah, kalau masyarakat pada bayar pajak, jalan juga kan jadi mulus dan gak akan berbolong-bolong gitu. Karena uangnya tuh mengalir lagi ke Pemprov untuk memperbaiki jalan-jalan. Nah, kebijakan yang tidak terpikirkan oleh pemimpin lain ini nih yang sangat membuat saya kagum dengan Kang Deddy. Karena pemikirannya tuh sudah sampai sangat amat jauh ke depan. Coba apakah ada gitu pemimpin lain yang membuat kebijakan ini? Tidak ada, baru Kang Deddy Mulyadi doang. Bayangkan baru 40 hari menjabat jadi gubernur. Banyak dampak-dampak yang sudah terasa oleh masyarakat. Nah, kebijakan awal Kang Deddy kan meringankan beban orang tua ya, yaitu masalah studi tour. Lalu membereskan masalah wisata di puncak yang sampai menewaskan orang. Lalu mengatasi banjir karena pembangunan ilegal. Terus kemarin angkot dan andong diliburkan tapi masih dikasih uang atau pemasukan. Terus mengatasi premanisme. Lalu meringankan bayar pajak dan kebijakan-kebijakan cerdas lainnya. Nah, semoga yang diharapkan pemerintah daerah lain tuh bisa meniru beberapa kebijakan Kang Deddy ini. Ya walaupun gak semua kebijakan ditiru, tapi semoga yang saya harapkan ada beberapa kebijakan Kang Deddy yang bisa ditiru oleh pemimpin daerah lain. Nah, kita juga nih yang di provinsi lain jika ingin pemimpin kita seperti Kang Deddy, lakukan seperti apa yang kemarin kita lakukan.
yaitu meminta untuk pemimpin lain mengikuti kebijakan Kang Deddy. Kita terus viralkan kebijakan cerdas Kang Deddy. Kenapa? Ya biar semua masyarakat tuh ikut membujuk pemimpin daerah lain untuk mengikuti seperti apa yang Kang Deddy lakukan. Kita juga harus terus dukung Kang Deddy juga agar selalu istiqomah bisa terus mewujudkan Jabar menjadi daerah yang sangat amat maju. Karena jika Jabar sudah maju, tidak akan susah tuh daerah lain tuh meniru seperti Jabar. Bayangkan bagaimana nanti Indonesia dipandang oleh negara lain. Kita tidak akan menjadi negara yang berkembang saja, kita akan menjadi negara maju. Nah, Indonesia Emas 2045 pun mungkin bisa terwujud. Jadi kita harus amati terus semua kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita viralkan jika ada keburukan agar oknum pemerintah yang seperti itu terekspos keburukannya dan dimusuhi rakyat. Nah, kebaikan juga sama kita viralkan agar menjadi perbandingan untuk oknum pemerintah yang tidak benar. Saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja. Insya Allah kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. Dan insya Allah dan saya ucapkan terima kasih pada jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang jajaran Bina Marga, jajaran PU, jajaran Bapenda, yang dengan logika yang saya buat mau melaksanakan tugas. Mungkin kalau di tempat lain rapatnya itu 7 kali. Saya begitu bangun jam 5 langsung telepon Sekda, telepon kepala Bapenda, kemudian telepon salah satu kepala bidang. Jam 9 harus keluar surat keputusan tentang pembebasan pembayaran tunggakan pajak dan dendanya. Bila perlu hari ini kita putuskan dan hari ini kita laksanakan. Ternyata nggak bisa Pak, sistemnya harus dimasukin dulu, baru bisa besok. Dan mungkin waktu menerapkan itu pikirannya pusing, ini apa yang akan terjadi? Ternyata yang terjadi adalah berbalik. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Nah, gitu loh. Bayar pajak sambil tersenyum, luar biasa. Naik pendapatannya mungkin kalau dengan sekarang sudah sampai 200 miliar, kenaikannya 100 miliar dalam waktu seminggu. Nanti setelah Lebaran akan lihat lagi. Dan pada akhirnya kebijakan ini menjadi kebijakan yang menggema di seluruh Indonesia, di mana seluruh rakyat nagih pada gubernurnya masing-masing. Saya ditelepon gubernur Jawa Tengah, gara-gara Pagub Jabar ini saya. Jadi harus membebaskan. Ya sudah, saya bebaskan. Kemarin Banten, Pak Deddy saya juga mau melaksanakan. Sumatera Utara sudah melaksanakan. Dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Inilah salah satu kelebihan punya Gubernur Duda. Kenapa? Ari Duda teh teu loba pikiran. Bebas aku mah aing nu melangen ieu. Dan pada akhirnya gubernurnya pulang subuh terus. Inilah enaknya jadi Duda. Pulang jam berapapun tidak ada yang menunggu di rumah. Dan enaknya dari Duda adalah menggandeng wanita manapun ngaranna ge Duda. Ucapan terima kasih. Dan Pak Pimpinan Dewan mohon disampaikan, ini seluruh rangkaian ini mudah-mudahan bisa melahirkan tambahan pendapatan. Dan tambahan pendapatan saya targetkan 1 triliun atau 1,5 triliun tambahan ini nanti masuk di perubahan anggaran. Dan perubahan anggaran kita nanti punya alokasi yang bisa untuk tambahan pembangunan. Dan sekarang peraturan gubernur tentang realokasi anggaran yang di dalamnya ada pergeseran anggaran, bahasanya sudah di launching. Kemudian kita tahulah, ya kan, hari ini anggaran jalan dari 600 menjadi 2,4 triliun, baru sepanjang sejarah.